Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fa'lah Hayati AS dengan NIM 19042124. Di video kali ini materi yang akan saya bahas yaitu mengenai analisis uji prasyarat penelitian kuantitatif. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Namun, untuk memberikan kepastian apakah data tersebut sudah berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, dan sebaliknya data yang kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Uji ini digunakan untuk memilih model regresi yang akan digunakan. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Untuk menguji linearitas suatu model dapat digunakan uji linearitas dengan melakukan regresi terhadap model yang ingin diuji. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Pendeteksian heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas lebih sering muncul dalam data cross-section daripada data time series, karena dalam data cross-section menunjukkan objek yang berbeda dan waktu yang berbeda pula. Antara objek yang satu dengan yang lainnya tidak ada saling keterkaitan, begitu pula dalam hal waktu. Sedangkan data time series antara observasi satu dengan yang lainnya saling mempunyai kaitan. Ada tren yang cenderung sama sehingga varian residualnya juga cenderung sama. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas, dan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel dependen. Multikolinearitas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linear. Hubungan antara variabel bebas. Yang pertama tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri, yang kedua tidak berkorelasi dengan variabel bebas lain yang terkait dengan variabel tak bebas namun belum atau tidak masuk dalam model, dan yang ketiga berkorelasi dengan dirinya sendiri, dan yang terakhir berkorelasi dengan variabel bebas lain yang terkait dengan variabel tak bebas namun belum atau tidak masuk dalam model. Contoh kasusnya yaitu misalkan regresi pengeluaran untuk konsumsi makanan keluarga pada pendapatan keluarga, tabungan, usia kepala keluarga. Variabel tersebut akan saling berkorelasi. Variabel bebas juga berkorelasi dengan variabel sosial ekonomi lain yang berpengaruh terhadap pengeluaran untuk konsumsi, misalkan ukuran keluarga, dan terjadilah multikolinearitas. Dan yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi harus dilakukan pada time series atau runtut waktu, sebab yang dimaksud autokorelasi adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu yang sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi. Yang pertama, uji Durbin-Watson. Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen, dengan membandingkan Durbin-Watson hasil dengan Durbin-Watson tabel. Yang kedua, uji Lagrange multiplier. Uji autokorelasi dengan Lagrange multiplier test merupakan terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Yang ketiga, uji statistik key digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari 2. Dan yang terakhir yaitu run test. Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.
Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.